Lepas satu. Tambah satu di dapil 5 berarti tambah satu. Apanya? Suara setiap dapil ya. Itu kan apa namanya? Kursinya lebih banyak. Kebutuhannya kalau 15.000. Iya. Saya capainya bayinya. Jadi anak yang pertama dapil 4. Gol. Ya nanti kan lihat yang di sini 6. Kami kebetulan satu keluarga spesial, Mas. Spesial itu 5-5-nya semuanya ketua. Saya ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. Istri saya ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. Anak saya yang pertama ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Anak saya kedua kemarin secara lisan ketua DPC Partai Gerindra Solo, menjadi perintah lisan, baru nanti nunggu SK-nya ketua PAC Laweyan. Anak saya yang ketiga ketua PAC Pasar Kliwon Serangan. Dan 5-5-nya kami pernah dididik di Hambalang. Ini satu keluarga total di Partai Gerindra, alumni Hambalang semua. Ya, karena kami berangkat dari Partai Gerindra, saya sudah cukup lama di Partai Gerindra sejak 2011 sampai saat ini, dan tentu saja berlanjut. Saya sudah cukup tua dan cukup lama bergerak di bidang politik, sehingga sudah waktunya saya harus undur diri pensiun. Bukan berarti keluar dari partai, tetap ya sembur-sembur atas lah. Sudah cukup lama malang melintang di politik. Ini saatnya tongkat estafet saya serahkan ke yang lebih muda atau muda. Kebetulan kami Partai Gerindra membutuhkan sosok anak muda, dan anak saya kebetulan laki-laki semua. Semuanya saya perlakukan sama. Mereka saya tari dulu bahasa Jawanya. Kami tanya, anak-anak kami 3, satu persatu saya tanya sendiri-sendiri, dan mereka bersedia semua. Karena yang pertama sejak 2014 itu anak saya pertama baru lulus kuliah ya nak ya. Iya. Itu dia bersedia langsung jadi ketika itu di Kabupaten Sukoharjo termuda. Terus anak saya yang kedua saya tari belum mau, karena dia alumni teknik ya, sekolah teknik, jadi rada neng politik agak maju mundur. Saya tari yang pertama, dia belum bersedia. Anak saya ketiga 2019 bersedia. Dan yang pertama itu sudah 3 kali ikut pileg, maksudnya mencalonkan diri. Kemudian anak saya yang kedua baru 2024 ini, anak saya yang ketiga 2019. Jadi yang incumbent itu anak saya yang ketiga, ini melanjutkan untuk periode yang kedua. Nah, saya lebih mementingkan anak-anak saya, dan alhamdulillah berkat dukungan masyarakat atas kehendak rakyat, ketiga-tiganya alhamdulillah bisa lolos ke gedung Dewan. Saya harus memperlakukan sama terhadap anak-anak saya, dan karena positioningnya di partai cukup strategis, saya berpesan jadilah wakil rakyat yang sesuai dengan amanat daripada rakyat. Iya, satu kamu siapa bagiannya? Rencananya pengen cuma di sini enggak ya? Di Solo Pak. Enggak komandan. Tapi yang di foto itu. Oh ya Mbak, saya itu menjadi ketua DPC itu sejak tahun 2011. Waktu itu saya menjadi ketua DPC itu kursinya masih 0. Kemudian kita mengikuti pemilu tahun 2014, kita dapat 5 kursi.
Setelah itu Juara 2. termasuk jumlah suara terbanyak kedua di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian di tahun 2019 kita ikut lagi pemilu. Alhamdulillah kita masih bertahan di 2 besar di Sukoharjo. Kemudian untuk tahun 2024 ini Juga. alhamdulillah kita masih bertahan di 2 besar, partai terbesar kedua di Sukoharjo, dan kursi kami tambah 1. Kalau 2014 kita 5 kursi, 2019 kita 5 kursi, alhamdulillah 2024 ini kita dapat 6 kursi. Jadi sudah berpuluh tahun beliau itu diterjun di politik, kemudian menjadi kepala daerah, itu kan juga kita berkompetisi di politik. Terus mungkin anak-anak saya melihat orang tua saya selalu terjun di politik sehingga mereka tertarik. Waktu itu anak saya yang barep itu di kuliah di S1, waktu itu belum lulus, ditanya sama bapaknya, "Nak, apa kamu mau dididik menjadi pemimpin yang baik? Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan dulu, nanti boleh kamu menjawab kalau sudah kamu pikirkan." Tetapi anak saya yang barep itu langsung bilang, "Iya Pak, aku siap untuk dididik menjadi pemimpin yang baik." Oke, kalau begitu ayo. Kedua baru pertama kali, yang ketiga. Kalau awal ceritanya dulu saya sempat bekerja di DPR RI sih Mas, sebagai tenaga ahli, salah satu anggota selama kurang lebih ya 3 tahun. Dari situ saya mulai mendalami tentang dunia politik. Tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah mengatakan bahwa dunia saya berbeda sendiri dari kakak dan adik saya, juga bapak saya kan. Saya backgroundnya orang teknik, sedangkan saya harus bekerja dan terjun di dunia politik. Sebelumnya memang ada gesek-gesekan, tapi alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu, mungkin pikiran saya semakin terbuka, semakin banyak komunikasi dengan bapak ibu, juga kakak adik saya, pandangan saya mulai terbuka. Dan setelah saat itu saya mulai memikirkan bahwa ada jalan lain, yaitu tidak melulu walaupun background saya teknik, tapi ada kesempatan di politik, why not, kenapa tidak, seperti itu. Akhirnya seperti tadi yang dikatakan ibu, ya memang ada sempat saya berada di pertigaan di mana saya harus memilih antara 2 pekerjaan yang sama-sama menjanjikan. Saya memang meminta petunjuk lah, dan alhamdulillah saya diarahkan ke politik, dan alhamdulillah sekarang juga full juga seperti itu. Dari awal itu sudah tugas dengan ayah saya dan ibu saya dari awal memang berencana untuk berada di Komisi 4, karena saya memang concern di pendidikan Mas. Ya, saya memang concern di pendidikan. Ya, bagaimana saya kalau untuk actionnya atau jalurnya yang pasti saya belum tahu, tapi insya Allah saya ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Saya ingin membantu pendidikan di kota Solo lah, bagaimana caranya dengan kapabilitas saya sebagai anggota DPRD semampu saya.